Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arif Ramadhani dan Muhammad Rifa MSB. Saya bertugas untuk mengerjakan fitur user yang terdapat tulis dalamnya dan Rifa MSB di bagian admin yang juga ada tulisnya dan bagian menjelaskan pelaporan. Jadi ini membuat platform digital untuk manajemen inventaris farmasi di apotek, menyediakan sistem yang komprehensif untuk memantau dan mengendalikan tingkat stok obat, melacak pengeluaran dan mengoptimalkan operasi rantai pasokan. Fungsi manajemen inventaris dan pelaporan platform ini membantu memastikan penggunaan obat yang efisien dan akurat dan mengarah pada peningkatan perawatan pasien dan manajemen pasokan yang lebih baik. Kemudian untuk struktur database-nya di sini ada tabel obat dengan kolom-kolom berikut, kemudian ada apoteker dan akun, kemudian ada activity log dan chart. Oke, sama login di sini menggunakan arsitektur RPC. Pertama ada login. Pertama di bagian sini bagian core F ini untuk melakukan routing bisa. Nah, kemudian di bagian kontrol sini, kemudian pertama kalau tidak ada sessionnya maka ditampilkan halaman login, kalau tidak maka akan langsung diarahkan ke halaman yang diinginkan. Kemudian model dan validasi, kemudian di kontrol login ini ada indeksnya menampilkan halaman loginnya. Kemudian fungsi loginnya di sini dicek loginnya. Jika passwordnya salah atau emailnya salah, maka akan tampil pesan kesalahan email atau password salah. Kemudian kalau sudah benar, maka akan dibuat session dan diarahkan langsung ke home. Kemudian di bagian modelnya di sini menggunakan tabel yang akun, kemudian cek usernya ada atau tidak, kemudian diambil data berdasarkan kode data apoteker berdasarkan kode yang sudah didapat dari login ini. Kemudian berikut contoh loginnya. Sini login sebagai user. Ini jadi sebelum bisa sebelum login maka nggak bisa buka yang lain. Contoh new home, maka akan tampil ini lagi. Kita coba login. Oke, sudah masuk di bagian tampilan untuk user. Kemudian bisa menambahkan melihat detail dari obatnya, tinggal tekan di sini maka muncul data obatnya. Ini bagian home. Di bagian detail kode ini, untuk kemudian didapatkan kodenya dari sini, dari parameternya ini 8, maka diambil dari modelnya kode obat 8. Ini untuk mendapatkan satu obatnya di sini detail obatnya, kemudian
Nah, ini kodenya, dia mau ngambil berdasarkan kodenya. Kemudian yang tadi menentukan semua obatnya akan ada di sini. Kemudian tambahkan ke keranjang, tinggal saya tambahkan saja ini mengambilkan tombolnya. Kalau uh, mencoba memasukkan obat yang sama, maka tidak akan bisa. Nah, ini di bagian start, ini bagian tambah. Nah, di sini kalau datanya belum ada di dalam tab maka ditambahkan, kalau sudah ada maka tidak bisa ditambahkan. Kemudian kita cek keranjangnya. Nah, di sini udah ada data obat yang tadi, ini bisa kita ubah toko jumlah obatnya yang model berapa, tinggal klik simpan maka udah jadi 2. Dan kemudian hapus untuk membuangnya dari keranjang. Udah oke, maka sudah terhapus. Ini di bagian tab, bagian di sini yang edit jumlah. Ini sesuai dengan jumlah obatnya, kemudian hapus. Ini maka dihapus dari keranjangnya. Kemudian langsung melakukan check out, maka ini sudah berhasil. Itu di bagian check out ini untuk ditambahkan ke dalam tabel activity log di bagian activity model check out ini. Dan kemudian masuk ke bagian admin, login juga admin. Oke, di sini saya akan melanjutkan fitur COD. Yang pertama itu dari bagian admin. Oke, di sini ada halaman home yang mana itu diambil langsung dari apanya? Mana? Home untuk mengambil untuk indeksnya. Nah, ketika indeks, maka itu akan mengambil semua data obat dan kemudian ditampilkan ke dalam halaman layoutnya. Kemudian untuk fitur tambah obat, oke, di sini itu masuk ke dalam controller home. Di bagian pertama itu tambah obat, kemudian ada untuk sesi bagian admin untuk pengecekan apakah itu session levelnya itu adalah admin. Kemudian menampilkan data apa tambah obat. Ini untuk kemudian ide untuk tambah obat. Kita langsung aja. Misalnya ini untuk mengecek fitur validasi yang udah ada dalam web ini. Misalkan ini belum ada kita isi satupun, ya, kita langsung misalnya kita tambahkan obat aja. Nah, di sini akan terjadi fitur validasinya, dan itu ada di bagian controller. Di sini terdapat metode-metode apa saja yang digunakan dalam algoritma validasinya. Di sini ada untuk validasi angka, ada validasi teks beserta ya algoritmanya. Sini bisa mengecek apakah itu
udah diisi atau belum, ataupun kurang dari 0 karakter, dan apabila lebih dari 255 untuk validasi teks. Kemudian ada juga untuk text area, dan kemudian validate untuk select. Dan di sini ada format untuk menampilkan ya itu valid atau enggaknya. Oke, ya tambah saja. Ini kita isi sembarang aja terlebih dahulu. Pilih. Oke. Oke, maka data obat berhasil ditambahkan. Seperti yang sudah saya jelaskan, itu ada di bagian tambah. Ini data akan memasukkan, sini data akan menerima dari halaman layout. Kemudian di sini ada fitur untuk validasi terlebih dahulu, melakukan fitur validasi, entah itu ada data yang dari nggak diisi ataupun nilainya itu berlebih. Jika validasinya memenuhi atau nggak ada yang salah dalam validasi, maka itu akan dimasukkan ke dalam model obat data yang telah didapat. Kemudian jika berhasil data ditambahkan ke dalam model itu, maka akan muncul flash tadi dengan itu isinya berhasil ditambahkan, dan jika tidak itu gagal ditambahkan. Untuk bagian model, obat model, nah di sini ini fungsi yang membuatnya tambah data obat dengan memakai query-nya insert into nama tabelnya itu obat. Kemudian ya di sini ada untuk ya parsingnya. Oke. Kemudian untuk fitur update, kita coba untuk edit. Nah, di sini akan masuk ke halaman update dengan parameternya itu 20 ID obatnya. Coba kita ubah nama generiknya, ubah, kemudian nama mereknya jadi ubah, dan coba kita simpan aja dulu. Maka data obat berhasil diubah, dan itu ada di bagian controller home di bagian update. Sama seperti tambah, ada pengecekan session yang mana itu udah login sebagai admin atau belum. Kemudian jika udah, itu akan melakukan pertama mengambil obatnya, kemudian ditambahkan, kemudian melakukan validasi, kemudian set data, format, dan kemudian untuk satu lagi di bagian update-nya dia. Nah, di bagian ubah ini terjadi algoritmanya untuk memasukkan data ke dalam modelnya. Dan kemudian yang dalam obat model ini yang bertugas untuk memasukkan ke dalam tabel itu mana? Nah, di dalam ubah data obat memakai query update dengan nama tabel, kemudian set sesuai parameternya, dan juga dilakukan parsing. Kemudian lanjut kita ke hapus. Apabila kita hapus berdasarkan ID juga, oke, maka akan muncul flash data obat berhasil dihapus. Itu terjadi di bagian home, di bagian controller home. Ini untuk hapus seperti tadi, mengecek sesi admin, kemudian melakukan hapus data obat pada model obat model.
Nah, di sini yang bertanggung jawab untuk filenya itu ada pada fungsi hapus data obat. Dia mengambil query, kemudian di binding, dan kemudian di execute. Oke. Oke, kita lanjut ke fitur searching. Di sini kita akan coba mencari setiap obat yang nama mereknya terdapat huruf Z. Dan cari, maka itu akan muncul nama setiap obat yang nama mereknya terdapat Z. Di sini ada Zocor dan Zyrtec, dan itu ada di bagian home controller juga, tapi itu fungsinya itu ada dicari. Sini ada data akan mengambilkan dulu, kemudian mengakses model yang ada pada obat model dengan menggunakan metode get obat by key dengan parameternya itu data keywordnya. Nah, untuk di bagian obat model, yang bertanggung jawab untuk melakukan searching itu ada metode get obat by key. Nah, untuk get obat by key itu menggunakan query select kode atau nama generik, nama merek, dan nama stok, unit, produsen, from tabelnya dengan kondisi itu kodenya dengan kondisi kode ataupun memakai nama generik ataupun dengan memakai nama merek. Jadi kita bisa searching berdasarkan kode obatnya ataupun nama merek dan ataupun nama generiknya. Oke. Lanjut ke fitur report. Oke. Sini report akan menampilkan setiap data dari aktivitas akun user yang bukan admin. Jadi sini ada akun apoteker 1. Dia akan tercatat setiap aksi pengambilan obatnya. Bisa di sini parameter datanya ada waktu, kode obat apa yang diambil, nama generiknya, nama merek, dan jumlahnya berapa yang diambil, harganya berapa, kemudian total. Dan kemudian itu ada kode apoteker, kode ID-nya, dan juga ada ID log. Dan itu terjadi di bagian controller, kemudian di bagian report. Untuk sini ada pengecekan session, kemudian menampilkan data activity-nya dari model activity model. Kemudian data yang udah diambil masukkan ke dalam template untuk ditampilkan, dan untuk bagian model obat activity-nya itu ada di bagian di folder model. Nah, sini terdapat metode-metode yang digunakan dalam controller report. Ada checkout, edit jumlah, kemudian one obat, ada tambah, hapus. Oke. Kemudian di sini kita bisa melakukan fitur cetak. Dapat melakukan cetak laporan pengambilan obat yang ada, kemudian itu terjadi di bagian controller report. Kemudian ya ini metode yang bertanggung jawab untuk melakukannya, pengecekan session, kemudian data model, dan melakukan metode get all apoteker activity, kemudian
itu dia ke view print report. View. Nah, ini untuk bagian report tadi tampilannya. Dan di sini ada bagian file yang berfungsi untuk melakukan pencetakan data yang dapat di-download menggunakan once ya, akan pointer PDF, dan kemudian yang terakhir itu bakalan memanggil fungsi outputnya. Oke, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh ketua kelompok saya. Sekian untuk presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita